Yuk jujur. Lihat kesibukan manusia. Memperpanjang masa hidup atau mempersiapkan diri untuk kematian. Pilih. Memperpanjang masa hidup atau menyiapkan diri untuk kematian. Silahkan dijawab. Lihat kehidupan orang-orang yang berada. Apa yang dilakukan mereka? Maaf. Rumah sakit yang paling mewah. Orang lain berobat di rumah sakit yang dalam negeri, dia nggak mau, dia pergi ke luar negeri. Terus diperpanjang masa hidupnya. Obat orang lain generik, oh dia nggak mau, obat paten nomor 1. Dokternya nggak mau yang biasa, pengen yang paling ahli. Betul? Apa sih sesungguhnya di balik itu? Ketakutan akan kematian. Semua yang sibuk memperpanjang masa hidup, sebetulnya dirinya itu takut dengan kematian. Kenapa takut dengan kematian? Karena belum siap. Karena dia tidak pernah mempersiapkan untuk kematian. Ini saya yakinkan ya pada kalian. Orang yang setiap saat hidupnya baik-baik saja, membahagikan orang, punya uang bantu orang, punya ilmu bantu orang, tidak pernah pelit. Di sini saat ini sekarang selalu hadir, tidak pernah menunda ketika dia mau melakukan kebaikan, tidak direcokin oleh pikirannya. Saya yakin orang kayak gini tidak takut mati. Orang yang terus memperpanjang masa hidup sebetulnya dia sedang membungkus ketakutan akan kematiannya karena belum siap. Yang dia lakukan apa? Merampok duit orang, merampok duit negara, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jika perlu dimanipulasi. Duit yang haram kemudian dibelikan seakan-akan hasil bisnis. Namanya pencucian uang. Boleh dia gaya-gayaan, pencitraan, pakai dasi kemana-mana dengan mobil mewahnya. Tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Pasti sieun tah modar. Paham? Biar ngerti. Pakai bahasa Sunda, asli itu bahasa Sunda. 99% pelajaran agama isinya itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Bukan cara hidup di surga. 90% ajaran agama itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Nah, pertanyaan saya, berapa persen dari 99% ajaran agama yang kita adopsi untuk menjalani hidup agar bisa mati? Kebanyakan digunakan untuk menjalani hidup agar bisa langgeng dalam kehidupan. Betul nggak? Kalau orang yang menjalani agama supaya dia hidup bisa mati, tentu saja dia sibuk mencari uang, tapi juga ada bagian yang dia bagikan. Dia sibuk mengumpulkan, ada bagian yang dilepaskan. Ngerti maksud saya? Oke. Ini belum ke intinya. Saya baru bicara permukaannya. Apakah untuk bepergian libur packing barang? Ya. Mau ke Bali, oh pasti 2-3 hari sebelum ke Bali udah nggak bisa tidur. Betul nggak? Packing barang luar biasa. Peci mana yang mau dipakai, tas mana yang mau dipakai, di pantai nanti sepatunya yang mana, oh luar biasa. Ketinggalan satu peci aja sibuknya luar biasa. Bisa balik deui tak ka imah? Tapi saat kematian tiba, tidak perlu packing koper.
Betul? Datang telanjang, kata Allah, yuk pulang, telanjang. Sesederhana itu kok. Jadi orang-orang yang sibuk dengan keserakahannya, terus ya memupuk keserakahan terhadap yang dia ingin, memupuk kebencian pada yang dia tidak ingin, dia lupa kalau dia datang ke sini telanjang, pulang tuh telanjang. Supaya lebih sopan sedikit, ya dibungkus pakai kain kafan. Itu supaya lebih sopan sedikit, dibungkus pakai kain kafan. Ya pakai doa-doa diupacarakan supaya beda dikit deh dengan yang lain. Kan ujung-ujungnya dibuang juga. Cuma cara ngebuangnya lebih sopan dikit. Betul nggak? Iya. Karena memang manusia ini selalu ingin diperlakukan istimewa. Kalau tidak diperlakukan istimewa, marah manusia ini. Iya. Itu. Ada cerita bagus tuh. Suatu saat nih, suami istri nih, suatu saat suaminya meninggal. Dan memang suami ini meninggal lebih dulu karena mengalami tekanan yang berat dari pasangan hidupnya. Meninggalnya lebih dulu. Saking dendamnya kepada pasangannya, jadi semua harta itu oleh suaminya sebelum meninggal itu sudah dibuat wasiat dan dititipkan kepada yayasan amal. Tidak ada yang tersisa. Rumah dengan seisinya kecuali penghuninya itu sudah dititipkan di badan amal. Dan saat suaminya meninggal dengan harta yang berlimpah, tentu saja istrinya sangat girang. Masih muda, cantik, harta banyak, dia pikir nanti akan dapat suami yang ganteng. Wah, luar biasa lah. Lalu ketika suaminya meninggal, yang pertama dia kerjakan itu membuat tulisan di batu nisan. Bukan nengok suaminya, gak penting bagi dia. Bukan pergi ke rumah sakit, pergi ke tempat pembuatan batu nisan. Gitu. Dan tolong ditulis yang bagus. Tulisannya dipesan sama dia. Istirahatlah dengan tenang. Tolong diukir tulisannya yang bagus. Karena hartanya banyak, jadi beli batu nisannya yang istimewa, yang premium. Tulisannya istirahatlah dengan tenang. 2-3 hari setelah dikuburkan, ternyata dari badan amal datang ke rumah. Mau ambil seluruh hartanya dengan membawa surat wasiat. Kaget tuh istrinya. Ini namanya dendam di bawah mati. Jadi mati pun masih dendam. Jadi suaminya sudah bilang dalam hatinya, entar lo ketika gue mati sengsara lo. Itu. Dendam di bawah mati namanya. Ini. Mungkin nggak kejadian ini? Mungkin. Tapi ini sebetulnya cerita bohong. Begitu dari badan amal datang, rumah disita, mobil disita, sawah disita, emas, perhiasan semua disita, bahkan isi rumah, sendok, piring, semua untuk yayasan amal. Kaget tuh istrinya. Kurang ajar nih suami saya. Apa yang terjadi? Dia pergi lagi ke tukang batu nisan. Tolong, katanya, tulisan yang kemarin belum selesai. Bu,
Saya seumur-umur kerja di Batu Nisan ini, kalau tulisan di Batu Nisan ya cukup begini, Bu. Istirahatlah dengan tenang. Mau ditambahkan apa lagi? Tambah satu kalimat lagi, dipanjangkan. Sampai aku datang. Ini dendam ya, dendam dalam kehidupan rumah tangga yang dibawa mati. Suaminya dendamnya luar biasa, istrinya pun dendamnya luar biasa. Jadi kalimat sempurnanya jadi istirahatlah dengan tenang sampai aku datang. Itu menjadi tulisan yang lengkap di Batu Nisan, aneh dan tidak pernah dilihat di tempat lain kecuali di ceramah saya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jadi datang telanjang, pulang juga telanjang. Tidak perlu pamitan. Jarang orang mau mati pamitan. Pernah nggak ada orang mati pamitan? Jarang. Walaupun saya bisa baca data karma dan akan meninggal di usia berapa, itu nggak akan saya sampaikan. Tidak perlu dan tidak bisa pamitan pada siapapun. Entah tugasnya sudah selesai, entah tugasnya belum selesai, nggak ada waktu pamitan. Nggak ada. Pertanyaan besarnya sekarang, kemana jiwa pergi? Kemana jiwa pergi? Itu pertanyaan besarnya. Kemana arwah ini pergi? Karena kalau jiwa sudah keluar dari tubuh kan ganti nama juga. Namanya arwah. Nah, kemana arwah ini perginya? Ini pertanyaan. Kalau tadi mau berangkat ke Bali, jelas pesawatnya, jelas di Balinya berapa lama. Tapi mati, ini jiwa kemana perginya? Pernah gak mikir? Maka di Quran kenapa ada kata-kata begini? Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia tidak melihat. Itu kan diabadikan dalam Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun, dan kebanyakan manusia la tubsirun. Kebanyakan manusia gak tahu jalan. Pernah gak ada orang bertanya, nanti kalau sakaratul maut ya saya seperti apa? Apakah saat sakaratul maut nanti saya melihat? Apakah saat sakaratul maut saya tidak melihat? Kalau saat sakaratul maut saya melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Pernah nggak ada orang nanya begitu? Nggak ada. Nggak ada. Detil-detilnya seperti itu nggak pernah ada orang nanya. Mohon maaf. Saya waktu belajar spiritual, pertanyaan abadi yang ada dalam diri saya itu, saya nanti kalau mati, apakah saya dalam keadaan melihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Karena itu alamat. Kalau mati dalam keadaan buta, kata Quran, waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia lebih buta lagi di akhirat. Gak lihat di dunia, gak lihat di dunia, di akhirat. Aneh kalau orang mengajarkan, katanya melihatnya nanti aja di akhirat. Padahal ayatnya jelas mengatakan siapa yang tidak lihat di dunia tidak akan lihat di akhirat. Pertanyaannya, apa yang harus saya lihat? Tentu saja kampung asal kita, tentu saja alamat kita. Alamat kita apa? Alamat kita adalah Allah. Karena kita asal dari Allah, kembali kepada Allah. Alamat kita adalah Allah.
yang kemudian sering disebut akhirat. Akhirat itu sebenarnya terminal terakhir. Terminal awal kita Allah, terminal akhir juga Allah. Jadi akhirat itu sebenarnya adalah Allah. Loh, kok digambarkannya jadi aneh-aneh? Padahal kata Nabi, jarak antara dunia dan akhirat itu hanya satu kerdipan mata. Nabi Muhammad yang bilang begitu ketika ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Beliau mengatakan, satu kerdipan mata. Melihat, nutup, tidak melihat. Satu kerdipan mata, nyampe ke akhirat. Kalau tahu jalannya, tahu caranya, makanya harus belajar nganyang kapageto, mati sa jeroning urip. Situ ilmunya. Nah, jiwa ini istilahnya banyak. Saya menemukan dalam bahasa Sanskerta, jiwa itu jiva. Saya menemukan dalam bahasa Inggris soul. Saya menemukan dalam bahasa Jerman se. Saya menemukan dalam bahasa Yunani psyche. Makanya psikologi. Nah, itu. Jadi aneh ya. Ada ilmu tentang jiwa. Ada dokter jiwa. Ada rumah sakit jiwa, padahal jiwa teka tingali. Gak apa-apa, gak usah usil. Ada dokter jiwa, ada rumah sakit jiwa, betul nggak? Nu arasup ka ditu jiwa? Bukan, negara ring. Aneh kan, rumah sakit jiwa harusnya ngerawat jiwa. Jadi saya masuk ke rumah sakit jiwa, nah harerin kieu, harusnya jiwa mah teka dulu. Betul nggak? Harusnya nggak kelihatan. Makanya kalau kalian pergi ke rumah sakit jiwa kosong, itu berarti jiwa semua sedang dirawat tuh. Makanya apa yang dirawat? Yang dirawat tubuh lagi, betul nggak? Ya dikasih obat, tubuh lagi. Obatnya apa? Semua obat yang dikasih ya semua untuk membuat agar saraf-sarafnya jadi kendur. Apakah itu jiwa yang diurus? Bukan. Makanya sekarang diganti, orang dalam keadaan gangguan jiwa. Disebutnya juga gangguan jiwa. Apa OGDJ apa tuh istilahnya itu sekarang. Itu Departemen Sosial yang bikin istilah itu. Jadi harusnya kalau pergi ke rumah sakit jiwa, kalian gak lihat siapa-siapa, kosong aja. Kalau yang dirawat jiwa, teka tingali jiwa. Betul nggak? Gitu. Aneh ya rumah sakit jiwa yang dirawat orang. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pernah ke rumah sakit jiwa? Jadi pasien? Oh. Nah, dalam bahasa Arab, jiwa itu disebut al-nafs. Nafs. Dalam bahasa Ibrani, nefesi. Nefesi, itu dari nafs juga. Nah, kok dalam bahasa Arab ini kok kata jiwa jadi nafs. Nafs, nefesi. Ini dekat banget dengan bahasa Indonesia. Nafas. Hebat ya, itu makanya sebetulnya ya ada nafas itu sering dikaitkan dengan nafsu, ada nafsu birahi, ada nafsu amarah dan lain-lain. Nafs, nah nafs itu sering disebut diri, makanya di dalam Al-Quran dikatakan ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Makanya konsepsi tentang Tuhan ya dalam agama Islam leluhur kita menyebutnya tiga, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu semuanya disebut ruh. Bagian dari ruh itulah nur insan. Itu yang kemudian disebut dengan nafs. Itu yang disebut dengan jiwa. Nah,
dikaitkan dengan nafas. Itu keren sekali ya, luar biasa. Karena itu adalah daya hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana jiwa pada saat kita mati? Nah, jadi izinkan saya menyampaikan sebuah video ya. Karena video ini sebetulnya sering saya tampilkan, tetapi saya tampilkan lagi supaya semuanya bisa menyadari. Baik ya, baik, perhatikan saya. Nah, pas saya mijitnya. Jadi yang kotak ini adalah tubuh jasmani. Yang warna biru itu adalah Nurullah. Ini sekedar animasi pembelajaran. Yang warna ungu itu adalah Nur Muhammad. Nah, yang jiwa, yang Nur Insani itu adalah yang warna merah. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu keseluruhan disebut ruh. Nah, bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, ini yang warna merah. Itulah diri sejati kita. Itu nafs, itu diri. Makanya ruh dengan nafs dalam Quran berbeda. Jadi sejarahnya begini. Ketika di kandungan ibu, nah di kandungan ibu, ya, ada jasmani, ya. Nah, setelah jasmani itu selesai dibangun dengan sempurna, kata Allah dalam Quran, aku tiupkan ruhku. Nah, tetapi yang ditiupkan saat itu cuma dua. Satu Nur Insan, dua adalah Nurullah. Nur Muhammadnya belum. Tidak perlu wasilah di luar. Nah, Nur Muhammad itu kapan masuknya? Itu tepat pada saat kepala nongol. Itu yang kemudian diabadikan menjadi upacara mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Batu hitam itu kepala kita nih. Pada saat kita nongol di rahim ibu. Maka kepalalah yang telah membuat ibu kita sakit. Kepala kitalah yang telah membuat ibu kita menumpahkan darah. Kepala kitalah yang telah membuat seorang ibu bisa kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Makanya 3 sebetulnya dosa kita pada ibu. Makanya 3 dikatakan oleh Rasulullah. Siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu keren sekali, sebetulnya sangat simetris. Nah, begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini, ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, pada saat kita tidur seperti ini, nah, Nur Insan tuh keluar. Makanya tidur suka mimpi, bukan? Oke. Saya akan cerita mimpi hari ini, ya. Semoga waktunya cukup. Tapi akan saya ceritakan secara saintifik. Nah, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri. Tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur. Ya, Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu, ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas, kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah, makanya ketika sudah bangun, Nur Insan balik lagi. Nah, ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh. Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah, inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah, ketika kita mati harusnya begini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan gumulung meninggal. Keluar semuanya. Sehingga tubuh ini kosong. Nah, tubuh yang telah berhasil mengantarkan ketiganya menjadi gumulung manunggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, tubuh ini diterima dengan senang hati oleh bumi. Maka tubuhnya itu tidak lama di bumi. Hanya 40 hari sudah diterima oleh bumi. Nah, itu namanya mulih kajati mulang ke asal. Nah, sempurnalah kembali ke alam asal.
Nah inilah yang disebut dengan keabadian. Gitu. Nah semua manusia itu ingin agar dia bisa mencapai keabadian yang semacam ini. Nah tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Disitulah perlu bimbingan seorang guru. Guru yang sudah mursyid tentu saja. Guru yang sudah mengalami. Bukan orang yang mengajarkan kita nyebrang ke laut sementara dia sendiri belum pernah nyebrang laut. Ya, tetapi kok banyak yang percaya ya sama dia. Luar biasa. Ya, saya sering mengatakan kalau calo itu nggak pernah tahu tempat yang dituju. Jangan dikira loh di Cicahem calo yang bilang Garut, Garut pernah ke Garut. Mungkin belum pernah ke Garut. Tapi selalu ngajak kita ke Garut. Bahkan menunjukkan ini bis ke Garut. Padahal dia belum pernah ke Garut. Mungkin namanya juga calo. Paham ya? Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kemana jiwa itu pergi? Tentu saja jiwa itu menyatu kembali ke alam asalnya. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke kekosongan kembali. Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana caranya supaya jiwa itu tahu tempat asalnya? Disitulah kita harus latihan mati selagi hidup. Nah itulah pentingnya kita latihan mati selagi hidup. Gitu. Baik para sahabat. Ini episode yang berbeda. Saya akan cerita tentang kematian secara utuh sekarang. Kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Ulangi. Kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Mengapa begitu? Kematian itu selalu dekat. Dan kematian itu persis seperti bayangan kita. Iya. Pernah gak kita berpisah dengan bayangan? Gak pernah. Nah kematian itu dekatnya dengan kita seperti bayangan dengan kita itu. Kematian itu. Cuman kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi kematian itu mengikuti terus dari saat pertama hidup sampai hingga terakhir. Makanya kematian tidak memandang usia. Oh, kematian hanya untuk gogo tadi. Ya, memang kebanyakan sih di usia itu. Karena tubuh tidak layak pakai lagi. Gitu. Tetapi kan ada juga bayi mati. Ada juga orang yang usianya belasan tahun meninggal. Ada juga umur likuran meninggal. Kan gitu. Ya. Jadi tidak memandang usia. Nah, kematian itu adalah proses. Sebagaimana hidup adalah proses. Dan mereka berjalan bersama. Jadi kematian dan kehidupan itu bukan sesuatu yang terpisah. Persis seperti dua roda yang bergerak membawa itu gerobak. Coba gerobak yang ditarik oleh delman. Kalau rodanya cuma satu, nggak jalan. Karena rodanya dua, jalan. Nah, kehidupan dan kematian itu seperti itu. Ya, berjalan beriringan seperti dua roda yang menggerakkan delman. Jadi bergeraknya delman karena ada dua roda. Tidak ada kematian kalau tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Jadi kematian dan kehidupan itu seperti kita dengan bayangan. Jadi pahami bahwa sebetulnya kematian itu bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Lihat saya semuanya. Sekarang saya sedang bernafas. Napas itu cuma dua, masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Jadi sebetulnya sekarang kalau disadari kita ini sudah mengalami hidup mati, hidup mati, hidup mati terus menerus. Sehingga saat kita keluar napas gak masuk lagi, disebutlah
napas yang terakhir. Makanya orang meninggal sering disebut telah menghembuskan napas yang terakhir. Artinya napas keluar gak balik lagi. Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Ke sini. Udah gitu aja. Mati cuma begitu kok. Napas ke sini nggak balik lagi. Kemana napas? Ya ke sini. Gitu aja. Pikirkan. Disitulah kita harus tahu dan sadar. Orang yang mengatakan Allah itu sebagai sosok yang ada di langit, gak masuk akal. Bagaimana belum bisa menjangkau? Tuh di sudut sana. Di sudut. Ada nyamuk sedang bertelur. Tidak mungkin dia bisa bertelur tanpa kehadirannya. Kalau beliau sosok, bagaimana bisa menjangkau semuanya? Maka beliau bukan sosok. Beliau adalah ini. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Makanya beliau menyebut Rabbul Alamin, sang keberadaan, sang kehadiran. Kehadirannya saja sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Loh, kok kita tidak pernah merasakan kehadirannya ya? Ada yang salah tuh belajar agama. Jadi kematian itu proses, hidup juga proses. Nah, kematian dan kehidupan berjalan bersama seperti dua roda yang membawa delman. Dan delman tidak akan bergerak kalau cuma satu roda. Jadi kehidupan dan kematian itu sebetulnya ada sekarang bersama kita. Ya, buktinya napas kita. Makanya ini listrik nih, ya lampu ini. Kalau dipoto pakai stroboskop, kita akan lihat nih, lampu ini hidup mati, lampu ini hidup mati loh. Saking terlalu cepatnya kita tertipu, seakan-akan lampu ini hidup terus. Padahal tegangan PLN itu adalah dari 0 naik, ya 220 akar 2, turun 210 akar 2, naik lagi 220 akar 2, itu namanya tegangan maksimum minimum, peak to fix. Jadi kadang-kadang 0, kadang-kadang naik, disebutnya juga arus bolak-balik, bukan arus searah. Karena bolak-balik berarti tegangannya itu suka bolak-balik. Polaritas listriknya di dalam pembangkit generator itu bolak-balik. Ngerti apa tidak? Pasti nggak ngerti. Oleh itu nggak usah dipikirin. Kalian nggak belajar. Pusing kalau dengar saya ngomong fisika, ya. Nggak usah. Pokoknya saya yakinkan kalau listrik ini hidup mati. Cuman frekuensinya 50 Hz di Indonesia. Di Amerika lebih keren lagi. Frekuensinya 60 Hz. Artinya, frekuensi 60 Hz itu apa artinya? Dalam 1 detik itu terjadi hidup mati 60 kali. Saking cepatnya kita merasa hidup saja. Itu tipuan. Nah, sama seperti napas kita, saking cepatnya kita ngerasa hidup terus. Padahal kita hidup mati. Cuman karena tidak disadari, kita tidak pernah menyadari kalau kita sekarang sudah mengalami hidup mati. Baru sadar kalau nanti gak balik lagi. Itulah pentingnya kita belajar hening. Yuk, yang belum belajar sholat khusyuk, ikut belajar sholat khusyuk. Gimana caranya sholat dalam keheningan? Enak. Karena kita semua dengan kesadaran penuh, berdenyut berdetak di pusat kesadaran murni kita. Jadi kesimpulannya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Ulangi ya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Jadi kalau begitu, kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Paham sampai sini? Oke, baik. Siapa yang menginginkan kehidupan dan siapa yang suka menolak kematian? Tahu? Siapa? Pikiran.
Yang suka menginginkan kehidupan terus dan menolak kematian itu siapa? Pikiran. Apakah pikiran diri kita yang sebenarnya? Bukan. Kita itu bukan pikiran, kita juga bukan tubuh. Kita yang sebenarnya adalah kesadaran. Makanya orang yang hidupnya dikendalikan oleh pikirannya, tidak pernah dikendalikan oleh kesadarannya, maka yang terjadi dia didominasi pikiran. Nah, pikiran itu pengennya hidup seumur-umur, gak mau mati. Makanya pikiran itu gampang sedih. Ketika hidup senang banget, ketika mati sedih banget. Siapapun orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya tidak akan keluar dari siklus itu. Sedih banget, gembira banget. Sedih banget, gembira banget. Itulah benar salah. Itulah baik buruk. Buatan siapa? Buatan pikiran. Jadi oleh karena itu maka kita harus belajar untuk mengendalikan pikiran. Itulah pentingnya kita belajar meditasi, kita belajar hening cipta. Sesekali kita belajar memberikan waktu pada pikiran untuk istirahat. Sampai di sini mengerti? Ya? Jadi siapa yang menginginkan kehidupan terus-menerus? Pikiran. Siapa yang suka menolak kematian? Pikiran. Nah, sepanjang orang dikendalikan oleh pikirannya, siapapun yang mati dia tolak. Maka keluarlah bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Siapa yang berduka cita? Pikiran. Apakah itu dirimu? Bukan, itu diri palsumu. Kalau orang yang berkesadaran, gak gitu doanya. Semoga almarhum almarhumah pulang dengan sempurna dalam liputan cahayanya yang agung. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi orang yang cerdas itu cara berdoanya juga beda. Nah, kalau orang yang suka ngikut-ngikuti, pokoknya asal ada doa kematian panjang dikit, apalagi banyak tulisan Arabnya, pasti itu di-share. Saya udah tahu sifat kalian. Panjang, ada Arabnya, pasti di-share. Padahal nggak ngerti. Betul apa tidak? Ngaku aja, nggak apa-apa. Nah, ketika seseorang itu menolak kematian, berarti dia sedang bertentangan dengan hukum alam. Keinginan untuk hidup terus ternyata bukan hanya dimiliki manusia. Hampir semua makhluk hidup ingin hidup terus. Sebetulnya pohon itu takut mati. Pernah ngobrol sama pohon? Takut mati. Makanya pohon itu suka ngomong, tolong dong saya disiram. Suka dengar gak pohon ngomong begitu? Suka dengar gak pohon ngomong begitu?